Kalau surga memproklamasikan bahwa gerejanya ada di tengah-tengah manusia, kita bukan manusianya itu. Kita siapanya di sini? Kita itu gereja itu. Kemah Tuhannya itu adalah kita. Karena Tuhan hadir lewat gerejanya. Tuhan tidak bisa hadir di mana-mana. Dia hanya hadir lewat gerejanya. Amin. Nah, maka kalau kita menjadi kemah Tuhan, lalu Tuhan diam di tengah-tengah manusia, karena kita yang membawa Tuhan hadir ke dunia ini. Betul tidak, saudara? Kita yang membawa Tuhan turun dari surga. Tapi kita hanya mampu menyatakan gedung, bangunan, organisasi, dan siapa pemimpinnya. Gak ada Yesusnya. Karena yang nonjol cuma 3 hal tadi ini. Padahal di mana ada gereja, di situ harus ada yang punya gereja. Nah, selama yang punya gereja adalah pendetanya, Yesusnya mundur. Katakan amin cepat. Karena Tuhan Yesus nggak mau berkelahi dengan kita. Kalau dia berkelahi dengan kita, yang rugi dia. Ngapain berkelahi sama anak kecil begini? Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu orang-orang di sekitar kita nggak bisa lihat Yesus, karena mereka cuma lihat 3 hal tadi itu saja: gedung, organisasi, dan siapa pendetanya. Padahal ketika gereja harus ada di tengah-tengah manusia, yang menonjol adalah Tuhan itu, karena Ia jadi Tuhan mereka. Nah, ayat 4 itu dahsyat sekali. Roh Kudus, nyatakan dirimu dalam nama Yesus. Begitu gerejanya sudah ada di tengah-tengah manusia, dan Tuhan bisa diam bersama-sama manusia, dan mereka menjadi umatnya, dan Tuhan jadi Tuhannya manusia. Karena kita gereja menghadirkan Tuhan di bumi, maka lihat ayat 4, karena ada Tuhan di bumi, maka Tuhan bersama gerejanya akan apa? Ayo baca, akan apa? Menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, sebagian besar gereja masih menafsirkan ayat ini adalah untuk nanti kalau kita mati ke surga. Enggak, saudara, ini masih di bumi. Nah, sekarang lihat begitu mulianya fungsi gereja itu. Jadi begini, kalau saya pakai kalimat yang umum, ayat 4-nya begini: di mana ada gereja, maka orang di sekitar gereja itu tidak boleh menangis lagi, tidak boleh meratap lagi, tidak boleh berkabung lagi. Sebab gereja hadir menghapus air mata masyarakat. Hebat nggak fungsi gereja? Tapi lihat di sekitar kita, masih banyak orang menangis. Maaf, saya cuma cerita. Tahun 90 pertama kali saya tiba di Jayapura, lalu ke Wamena. Dan tahun itu juga pertama kali saya kenal Pak Nanang. Kami datang dengan pesat Yayasan Pelayanan Desa Terpadu. Karena sejak tahun 70-an Roh Kudus sudah memberi saya hikmat pengertian tentang Wahyu 21. Walaupun saya pendeta, saya datang ke Papua tidak buka gereja. Saya menghormati gereja yang sudah ada. Begitu bulan April 90 kami tiba di Papua, Jayapura, Wamena, langsung ke Fak-Fak, ke Sorong. Setelah itu 14 bulan kemudian saya cuma keliling. Waktu itu baru 9 kabupaten. Saya cuma mencari data. Apa yang menyebabkan orang Papua ini menangis?
Karena kami sebagai gereja hadir itu untuk menghapus air mata orang yang akan kami layani. Berunding dengan semua pimpinan, maka ketemu jawaban yang membuat orang Papua menangis. Orang Papua itu ibarat pepatah Indonesia, induk ayam mati di lumbung padi. Tanah begitu kaya, tapi kemiskinan mengerikan. Freeport itu setiap hari yang diambil 2 ton emas. 2 ton itu 2000 kilo, saudara. Tiap hari sejak tahun 70-an yang lalu. Belum tembaganya, belum besinya, belum nikelnya, dan sebagainya. Mengapa orang Papua nangis di atas kekayaannya sendiri? Karena belum ada pendidikan yang cocok untuk membuat orang Papua pintar. Akhirnya kami memutuskan, kami hadir untuk menghapus air mata orang Papua. Kami buka sekolah. Gereja sudah banyak, kami nggak perlu nambahi lagi. Kami mau bergabung dengan sudah ada. Tangisan yang kedua bagi orang Papua adalah anak-anak dan istri yang menangis. Karena suami banyak dikuasai setan, baik pejabat-pejabat Kristennya, yang buat istri terluka. Makin tinggi posisi seorang Papua dalam jabatannya, makin banyak istri simpanannya. Jawab iya atau tidak? Nah, ini menyedihkan sekali. Anak-anak menderita karena ayah-ayah tidak bertanggung jawab. Jadi di mana ada gereja, maka orang nggak boleh menangis lagi. Gereja harus memberi jawaban atas yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Maka kesimpulannya, gereja hadir itu tidak boleh hanya khotbah, sembahyang, nyanyi sembahyang, khotbah. Kalau gereja cuma melakukan 3 hal itu saja, yang dikemas dalam satu nama ibadah saja, maka kita bukan gereja dan kita belum gereja. Gereja yang benar itu bisa menjawab yang dibutuhkan masyarakat. Apa saja. Bahkan saya radikal dengan ayat ini. Pernah pendeta marah? Saya berkata begini lewat ayat ini. Bahkan kalau ada orang bunuh diri, apalagi sampai satu keluarga, pernah terjadi bukan? Maka yang salah 100% adalah gereja yang dekat dengan rumah orang itu. Ada pendeta marah kepada saya, lu jangan salahkan kami nggak kenal. Lebih salah lagi kalau bapak nggak kenal. Mengapa bisa nggak kenal dengan tetangga sendiri? Lu betul nggak? Kenapa saya bisa salahkan gereja di tempat yang dekat orang itu bunuh diri? Saya jawab, kenapa? Kalau orang itu tahu bahwa di dekat rumahnya ada jawaban, ngapain mati? Betul tidak? Untuk apa dia bunuh diri kalau ada jawaban di situ? Karena gereja nggak bisa memberi jawaban, cuma pintar nyanyi khotbah sembahyang. Orang lain nggak mau tahu itu. Maka orang mati, orang berkabung, orang meratap, orang menangis tetap ada. Pada gereja sudah ada lama di situ. Maka gereja itu bukan bangunannya, bukan organisasinya, bukan siapa pendetanya, tapi apa? Fungsinya, tanggung jawabnya, dan kuasanya ada atau tidak. 70% ya yang dilakukan gereja nggak ada di Alkitab. Salah satu contoh, tadi sudah banyak saya ngomong, ibadah gedung semuanya. Ini yang paling salah gereja, salah besar gereja. Iblis, setan itu demi mencapai visinya. Setan punya visi nggak? Punya, jelas. Mereka punya misi tidak? Punya. Apa misinya? Membuat hancur semua orang jatuh dalam dosa.
Ini yang saya kagum. Untuk mencapai visinya setan, supaya semua orang jatuh dalam dosa.